Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah kita lanjutkan malam ini dars Ushulun fi Tafsir. Kita masih di bab yang pertama, pembahasan tentang Al-Quranul Karim, yang di dalam bab ini terdapat 6 pembahasan ya, sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimah. 6 pembahasan atau 6 subbab. Kita masih pada subbab yang keempat ya. Sebab yang keempat ini membahas tentang Al-Quran Makkiyun wa Madaniyun. Kemudian wa bayanu al-hikmati min nuzulihi mufarraqan. Penjelasan tentang hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Kemudian masih satu pembahasan lagi di subbab yang ke 4 ini, yaitu tertibul Quran ya, tidak salah. Naam, tertibul Quran, itu halaman 21. Tertibul Quran, tertib apa? Urutan Al-Quran, itu urutan penyusunan Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ya, secara umum tertibul Quran, penyusunan ayat Al-Quran itu ada 3 ya, secara umum. Yang pertama, urutan kata per kata dalam ayat ya, urutan kata per kata dalam satu ayat. Kemudian yang kedua, urutan ayat per ayat dalam satu surat. Kemudian yang ketiga, urutan surat per surat dalam satu mushaf. Itu ini akan dibahas di sini. Baik, silakan Iqra. Man yaqra? Bagian siapa? Abu Ifa? Halo. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala tartibul Qur'ani tilawatuhu talban talian ya, 2 titik talian ba'duhu hasbama huwa maktubun fi musahifi fil masahif. Itu jamak sigu mutahal jumu dari mushaf ya, mushaf satu buah mushaf. Lalu al-masahif wa huwa salasatu anwa'i an-naw'ul awal. Kalau ula setelah lam ada alif bengkok, alif lain setelah ula. Kalau tidak ada berarti awal ya, gitu. Tertibul kalimatin bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha minal ayati wa hadza sabitun bil nasr bi huruf jar bin nasi wal izma'i wala ta'lamu nun ta'lamu na'am, 1 titik itu. na'lamu
mukhalifan. fi wujubihi wa tahrimi mukhalafatihi fala yajuzu an yuqra'a lillahi lillahil hamdu rabbil alamin. Ya, di dalam badalan min alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, cukup sampai sini. Barakallahu fiik, ahsanta. Tartibul Qur'ani. Tertib urut-urutan Al-Qur'an, penyusunan Al-Qur'an. Tartibul Qur'an, apa yang dimaksud dengan tartibul Qur'an adalah, ya kalau ada titik 2 itu berarti mubtada khabar itu ya. Berarti tilawatu itu khabarnya. Tilawatuhu pembacaannya itu pembacaan Al-Qur'an talian secara berurut. Ba'duhu ba'don, sebagian dengan sebagiannya. Hasbama sesuai dengan huwa maktubun fil masahif, sesuai dengan apa yang tertulis atau yang ditulis. Maktub itu isim maf'ul kan dari kata yaktubu, isim maf'ulnya maktubun. Sesuai dengan yang ditulis fil masahif, di dalam lembaran-lembaran. Masahif itu jamak apa? Jamak taksir. Kalau mushaf itu lembaran, bisa jamaknya dengan suhuf, bisa dengan masahif. Mafail, ya, ikut wazan sighah mutahal jumu. Sesuai dengan yang ditulis di mushaf-mushaf dan yang mahfuzun fi sudur, dan yang dihafal di dalam dada manusia. Itu. Jadi itu tartibul Quran, itu pembacaan Al-Quran secara berurut sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran, ya, di kitab yang kita kenal hari ini, mushaf Al-Quran, atau yang dihafal oleh manusia di dalam dada-dada mereka. Itu. Jadi Al-Quran itu Masya Allah ya, penyusunannya itu memang berdasarkan dalil, tidak asal-asalan ketika disusun oleh para sahabat. Itu akan disebutkan di sini keterangannya. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan huwa ini kembali ke mana? Tertib dan penyusunan Al-Quran itu, ya, huwa tertib maksudnya salah satu, ada 3 anwa', 3 macam. Nah, an-naw'ul awal, an-naw'u macam yang al-awwalu pertama. Lihat, kalau tulisannya al-awwalu setelah lam terakhir itu tidak ada tidak ada alif bengkok, maka kita baca al-awwalu. Kalau ada alif bengkok setelah lam, dibaca al-ula, itu untuk membedakannya. Nah, gitu. Itu kan tidak ada, berarti al-awwalu. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, jenis urutan yang pertama, penyusunan atau urutan Al-Quran yang pertama, itu tartibul kalimati, tertib al-kalimati bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha minal ayah. Urutan al-kalimat, al-kalimat kata. Ingat, kalau kalimat dalam bahasa Arab berarti kata. Kalau jumlah itu artinya apa? Kalimat. Nah itu, ya. Yang pertama tertibul kalimat, urutan kata dalam satu ayat. Kata-kata per ayat. Di mana takunu setiap kullu kalimatin, setiap kata fi maudhi'ha berada di tempatnya minal ayat, di dalam ayat. Jadi urutan kata dalam ayat di mana setiap kata itu harus berada di tempatnya dari ayat tersebut. Nah, pengurutan kata ini, wahada, pengurutan kata-kata dalam ayat ini itu sabitun, tetap atau ditetapkan, atau yang menetapkannya itu nas, dalil, wal ijma', dan kesepakatan para ulama.
Jadi para ulama sepakat urutan kata dalam satu ayat Al-Quran itu tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh dirubah-rubah. Harus sesuai dengan nas. Nas itu berarti yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak boleh diutak-atik lagi, tidak boleh dirubah-rubah. Ini ijma' para ulama. Ya, urutan kata dalam Al-Quran. Wala na'lamu, dan kami tidak mengetahui adanya mukhalifan, orang yang menyelisihi, fi wujubihi, tidak ada seorang pun yang menyelisihi tentang wajibnya. Wajibnya apa? Wajibnya mengurutkan kata-kata ya sesuai dengan tempatnya dalam satu ayat. Tidak ada yang menyelisih hal tersebut. Semua orang meyakini wajibnya. Wa tahrimi mukhalafatu, dan tidak ada yang kami ketahui apa? Dan tidak ada yang kami ketahui tentang haramnya orang yang menyelisih hal tersebut. Ya, tidak ada orang yang mengingkari kewajibannya dan tidak ada orang yang mengingkari tentang haramnya menyelisih hal tersebut. Itu paham ya? Jadi kata Syekh, kami tidak mengetahui adanya orang yang mengingkari wajibnya mengurutkan kata dalam ayat itu sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kami juga tidak mengetahui ada orang yang ya menyelisihi bahwasanya hal tersebut haram. Itu. Jadi semua orang meyakini itu wajib dan meyakini menyelisihnya adalah haram. Itu. Ya, ini urutan pertama, urutan kata dalam ayat. Fala yajusu, maka tidak boleh an yaqra'a, seseorang membaca, atau ayyuqra'a, atau dibaca, tidak boleh dibaca lillahil hamdu rabbil alamin, badalan mengganti ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tidak boleh. Jadi tidak boleh dirubah katanya. Ya. Alhamdulillah dirubah menjadi lillahil hamdu. Itu kan urutannya kan? Ya. Itu yang dibacakan Rasulullah, yang dibacakan Jibril kepada Rasulullah, yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, alhamdulillah. Ya, ini kan kata per kata. Tidak boleh lillahil hamdu. Ya, tidak boleh lillahil hamdu kita baca. Yang pertama apa? Kata per kata dalam Al-Quran. Nah, pertama ini urutan kata, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa kata di ini? Di ayat ini. Ayat pertama. 1, 2, 3, 4. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, 4 kata. Ini kata per kata, itu jenis susunan pertama, ya. Kata per kata dalam satu ayat. Ini kan ayat pertama kan. Ya, kalau yang mengatakan al-bismillah bukan ayat pertama, berarti ini ayat pertama. Al-muhim ini satu ayat. Nah, tidak boleh dirubah-rubah ini susunannya. Ini kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat. Ya, enggak boleh rubah-rubah. Ini boleh kita baca lillahil hamdu rabbil alamin, ya. Atau rabbil alamin alhamdulillah, ya. Pokoknya enggak boleh ini sopaten begini urutannya. 1 2 3 ya, 4. 1 2 3 4. Ini enggak boleh dirubah-rubah. Dan semua begitu dalam semua ayat Al-Qur'an.
itu ditetapkan berdasarkan apa kata Syekh di sini? Nas dan ijma'. Dan tidak ada satu orang pun kata Syekh yang kami ketahui menyelisihi wajibnya hal ini. Dan tidak ada seorang pun yang meyakini tentang apa haramnya menyelisih hal tersebut. Ini yang pertama. Ya, ini mudah insyaallah ya. Dan semua berlaku pada semua ayat Al-Qur'an itu ya, kata per kata. Berikut an-naw' tsani, silakan. Bismillah. Qala Rasulullah taala nau'il An-naw' tsani tartibul ayati bihaitsu takunu kulli ayati fi mawdi'iha minal suratu min huruf jar min minal surati wa hadza thabitun bil nasi wal ijma' wa huwa wajibun alal qawlil rajih wa taharamu haruma yahrumu wa khalafatuhu mukhalafatuhu wala yajuzu an yaqra'u maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Nih Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim badalan min Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Nah, cukup dulu sampai situ. Barakallahu fiik. An-naw' tsani, sekarang jenis yang kedua. Kalau tadi yang pertama kata per kata. Nah, sekarang ayat per ayat. Tartibul ayati bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha minas surati. Urutan ayat. Nah, berarti satu-satu ayat full. Bukan lagi satu-satu ayat kata ya. Susunan ayat di mana setiap ayat itu berada di tempatnya dalam surat. Nah, sekarang urut-urutan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau yang nomor 1 tadi kan cuma satu ayat, DP kata-kata per ayat. Sekarang urutan ayat. Nah, ayat itu juga harus sesuai dengan urutannya yang ditempatkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga wahadza tsabitun binas wal ijma'. Penetapan ini, hal ini, penyusunan tertib ayat ini tsabitun tetap ya, atau ditetapkan, atau yang menetapkan itu nas ya, wal ijma' dan kesepakatan ulama ya, dengan nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan membaca Al-Qur'an itu kepada para sahabat sesuai dengan urutan-urutan ayatnya. Ketika beliau sholat, beliau baca dalam sholat ya, yang didengar oleh para sahabat sesuai dengan ya urut-urutannya ayatnya. Tidak beliau tukar-tukar ayat-ayatnya. Wa huwa wajibun, dan hal tersebut wajib. Ya, wajib membaca ayat Al-Qur'an, baik kita baca tilawah atau ditulis dalam mushaf, itu ayatnya sesuai dengan urutan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wajib. Tidak boleh kita baca terbalik
baca mundur misalnya. Ya, atau kita tulis bolak-balik, kita tulis mundur, nggak boleh. Wa huwa wajib 'alal qauli rajih, berdasarkan pendapat yang rajih. Wa tahrumu mukhalafatu, dan haram menyelisihinya. Ya, haram menyelisihinya. Baca ayat dari belakang misalnya, nggak boleh, haram. Atau menulisnya dari belakang, nggak boleh, ya, haram. Wala yajuzu ayyaqra, maka tidak boleh, atau ayyuqra, maka tidak boleh dibaca Maliki yaumiddin ar-Rahmanir Rahim. Nah, berarti dia baca mundur. Dia baca dulu apa? Ayat ketiganya, kemudian ayat kedua. Ya. Harusnya kan ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, itu urutannya. Ar-Rahman, alhamdulillahi rabbil alamin, ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim, kedua. Maliki yaumiddin, ketiga, dan seterusnya. Itu urutannya. Tidak boleh dibolak-balik. Dia baca Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh. Ini hukumnya apa kata Syekh? Haram. Haram, tidak boleh. Kalau kita belajar di akidah, ada itu para dukun, mereka biasa menulis dalam rangka menghinakan Al-Quran. Menulis ayat-ayat Al-Quran itu terbalik urutannya. Ada mereka mengenal dengan surat Al-Ikhlas sunsang. Antum tahu sunsang? Nah, bayi yang lahir itu kaki lebih dulu, itu namanya sunsang. Nah, surat Al-Ikhlas sunsang itu ditulis dari belakang. Itu untuk menghinakan Al-Quran. Itu hukumnya haram. Tidak boleh. Rasulullah membaca ayat-ayat itu sesuai dengan apa yang beliau dari Jibril urutannya. Kemudian beliau baca kepada para sahabat, dibaca dalam solat, begitu. Nah, boleh kita bolak-balik. Ya. Nah, ini kata Syekh. Kemudian beliau bawakan di sini dalil tentang hal tersebut dalam Sahih Bukhari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa fi Sahih al-Bukhari anna Abdullah bin Zubair أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج البقرة 40 بعد 200. نعم. قد نسختها الآية قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا البقرة 34 بعد 200. وهذه قبلها في التلاوة قال فلما تكتبها فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أنا baca bingung mau baca fa'ala yufa'ilu ghayyara yughayyiru, kemudian diganti huruf mudhari'anya jadi ana, jadi la ughayyiru syai'an minhu min makanihi. Naam, ahsan, barakallahu fik. Nah, kemudian fa fi Sahih al-Bukhari, beliau bawakan dalil dari Sahih Bukhari bahwasanya apa? Urutan ayat Al-Qur'an itu tidak boleh dirubah. Urutan ayatnya, ya. 1 2 3 4 dan itu enggak boleh dirubah-rubah. Dalilnya mana? Ada dalam Sahih Bukhari. Ya, lihat situ Bukhari kitab tafsir bab ya walladzina yatawaffawna minkum dan seterusnya. Hadis nomor 4530. Nah, silakan dicek nanti. Dalam Sahih Bukhari ada bahwasanya Abdullah bin Zubair, ya, seorang sahabat, putra sahabat juga, Abdullah bin Zubair, dan termasuk bukan
Abdullah bin Zubair itu termasuk apa? Al-abadila arba'. Oh ya. 4 orang Abdullah ya yang terkenal. Ada 4 orang Abdullah yang mereka punya kesamaan. Dikenal oleh para ulama al-abadila al-arba', 4 Abdullah. Kesamaan mereka ini, mereka sama-sama berilmu, faqih dalam agama, ahli fikih, termasuk ahli fikihnya ya para sahabat yang mengajarkan ilmu kepada para tabi'in. Punya ilmunya mendalam 4 orang Abdullah ini. Kemudian punya kesamaan juga, mereka ini sahabat, putranya sahabat. Sahabat, putranya sahabat. Kemudian yang ketiga, mereka masih muda. Nah ini 3 kesamaan mereka. Kan banyak sahabat Rasulullah itu namanya Abdullah, tapi 4 ini disendirikan karena punya keistimewaan ini. Ya, ahli fikih atau ahli ilmu, masih muda-muda, dan sahabat, mereka statusnya sahabat putra sahabat. Yang pertama siapa? Abdullah bin Abbas, ya, sahabat putra sahabat. Yang kedua Abdullah bin enggak, itu beliau sudah tua, jadi nggak akan masuk. Ya kan, kesamaannya kan karena masih muda mereka ini. Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma, sahabat putra sahabat. Ketiga Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat putra sahabat. Yang ketiga 4 ini Abdullah bin Zubair, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau antum dengar al-abadila al-arba', 4 Abdullah ini masih muda-muda semua ini, pemuda-pemuda. Ketika Nabi meninggal, mereka ini masih umur 20 tahun. Ya. Ada yang masih belasan tahun. Sahabat kecil tapi faqih. Ya. Menyebar ilmu dari mereka. Nah, dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Zubair bertanya kepada Utsman bin Affan. Mereka ini para sahabat yang mengambil ilmu dari sahabat senior. Makanya mereka ini dijuluki sigoru as-sahaba, sahabat kecil. Dan mereka kenapa kok bisa banyak ilmu? Padahal mereka tidak lama bersama dengan Rasulullah, karena mereka mengambil dari para sahabat yang senior. Para sahabat senior itu pun berilmu, ya, Utsman bin Affan, Abu Bakar paling berilmu. Tapi kenapa kok Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis? Yang lebih senior mana? Abu Bakar radhiyallahu anhum, ya. Tapi kenapa yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah? Apakah hadisnya lebih banyak Abu Hurairah? Tidak, Abu Bakar lebih banyak menghafal hadis. Beliau lebih lama bersama Rasulullah. Ya, karena Abu Bakar tidak punya kesempatan mengajar. Beliau setelah Rasulullah meninggal, ya, sibuk menjadi khalifah. Kekhalifahan beliau cuma 2 tahun, beliau meninggal. Ya, tidak panjang umurnya. Dan saat itu juga belum ada hajat untuk mengajarkan. Ya, rata-rata pasti sahabat masih hidup semua. Ya. Berbeda dengan Abu Hurairah, ya, beliau duduk di masjid taklim, hadatsana. Ilmunya menyebar. Nah, termasuk ini Abdullah bin Zubair bertanya kepada sahabat senior Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Para khulafaur rasyidin itu ya sibuk mereka memimpin negara. Jadi tidak sibuk taklim, duduk di masjid dari pagi sampai sore mengajarkan para tabi'in. Ya. Berbeda dengan para abadilah tadi, yang 4 tadi. Ya, hidupnya lama, panjang umurnya, punya kesempatan untuk mengajar. Ya, berkata Abdullah bin Zubair kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum tentang firman Allah Ta'ala, ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Itu di surah Al-Baqarah 240. Allah berfirman, orang-orang yang yatawaffawna minkum, yang diwafatkan di antara kalian, ya berarti kepada para suami, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan, ya, istri-istri, janda-janda. Wasiatan, maka mereka harus berwasiat kepada istri-istrinya, li azwajihim, kepada istri-istri tersebut, mata'an, diberi nafkah selama 1 tahun, ya, ilal hauli, ya, mata'an ilal haul, 1 tahun diberikan oleh ahli warisnya tentunya, ghaira ikhraj, dan tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Jadi ayat ini awalnya, ayat ini nanti kan dimansukh, nanti dihapus. Dalam surat Al-Baqarah ini awalnya ketika ada seorang yang meninggal, seorang suami meninggal,
maka istrinya itu harus diberi nafkah diberi nafkah selama berapa? 1 tahun oleh keluarga suaminya, ya. Satu itu. Yang kedua, dia tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya selama 1 tahun. Ya, jadi dia masih tinggal di rumah situ selama 1 tahun. Rumah yang dia hidup bersama dengan suaminya. Kemudian, ayat ini nanti dimansukh, dihapus. Ya, yang wasiat memberi nafkah selama 1 tahun itu dihapus dengan ayat-ayat waris. Ya, jadi ketika turun ayat-ayat waris, istri kan otomatis dapat warisan. Maka sudah tidak perlu lagi wasiat bagi istri. Ya, jadi tidak perlu lagi ketika seorang suami meninggal dia wasiatkan buat istri saya ini tidak perlu, karena sudah ada ayat waris. Jadi warisan itu sudah diatur oleh Allah. Tidak boleh ahli waris itu mendapat wasiat. Itu. Jadi kalau kita belajar faraid, jadi ahli waris kita itu sudah otomatis mereka mendapatkan bagian yang diatur oleh Allah. Tidak boleh lagi antum kasih wasiat. Misalnya dia mau meninggal, saya wasiatkan tanah ini milik anak saya yang laki-laki. Tidak boleh. Ketika dia mati, wasiatnya, harta warisnya itu otomatis dibagi sesuai dengan yang diatur oleh Allah. Itu. Tidak boleh bawa wasiat. Kecuali untuk orang lain yang bukan ahli waris, boleh. Saya wasiatkan kebun saya ini untuk siapa, si fulan, yang bukan termasuk ahli waris. Tapi ingat, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh dia wasiatkan setengah hartanya untuk orang lain. Sementara ahli warisnya dia tinggalkan cuma sedikit, tidak boleh. Jadi thuluth kasir kata Rasulullah. Sepertiga saja itu sudah banyak sebenarnya. Ini yang dihapus. Tadi kan istri disuruh wasiat kan? Nah, itu sudah dihapus dengan ayat wasiat waris. Kemudian larangan dikeluarkan selama 1 tahun itu dihapus dengan ini. Ya, qad nasakhatha, sungguh telah menghapus surat Al-Baqarah 240 ini. Ingat, menghapus di sini menghapus apanya? Hukum, bukan lafaz. Lafaznya masih ada, kita baca tiap hari. Hukumnya yang dihapus. Kata Abdullah bin Zubair, sungguh telah menghapusnya ayat tadi, ayat yang lain, al-ayatul ukhra, ayat yang lain. Ya. Yakni yaitu qaulahu, firman Allah Ta'ala, yakni qaulah, ya. Qaulah, maf'ul bi dari yakni. Qaulahu yaitu firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, maka istri-istri tersebut menahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari, bukan 1 tahun lagi. Ya. 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi bukan setahun lagi. Dan dia bebas menghabiskan masa iddahnya di mana. Dia mau menghabiskan di rumah suaminya 4 bulan 10 hari, atau dia mau menghabiskan di rumah orang tuanya, boleh. Ya, dia pulang ke rumah orang tuanya, dihabiskan 4 bulan 10 hari. Bukan lagi satu tahun, ya. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah ini kata siapa? Abdullah bin Zubair bertanya kepada Utsman bin Affan. Ya, dia tanya kok, ya. Kemudian berkata wahadhihi, dan ayat ini, wahadhihi dan ayat ini, ayat yang mana? Yang 240 atau 234 maksudnya? Yang 234. Ayat ini qabla sebelum ayat yang itu. Itu kembali yang ayat 240. Ya. Fi tilawati, dalam pembacaan. Nah. Qala falima taktubuha, lalu kenapa kalian menulisnya seperti itu? Antum paham enggak alur ceritanya pertanyaan ini? Pertanyaan Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair kan urutannya ayat begini, urutan ayatnya kan secara penulisan, ya. Secara penulisan yang pertama tentu yang 234. Nah, begini dulu, ana tanya dulu. Ini kan ada 2 ayat Al-Baqarah sini kan? Yeah. Ada yang nasikh, ada yang mansukh. Ada yang nasikh yang menghapus,
Ada yang mansukh, yang menghapus. Nah, yang mana yang nasikh, yang menghapus coba? Yang 234 yang menghapus ya. Yang dihapus 240. Berarti yang lebih dulu dalam secara penulisan pengurutan dalam Al-Qur'an ya, yang lebih dulu tulis yang mana? 234 kan? Padahal dia yang menghapus. Ya. Yang 234 dia lebih dulu padahal dia yang menghapus. Yang dihapus justru di belakang, yang 240. Ya, kemarin kan kita logikanya begini kan, harusnya kan yang dihapus yang lebih dulu ada, ya kan? Kan yang harusnya lebih dulu ada yang dihapus, ya. Berapa tadi? 2 3 4. Ini yang menghapuskan, ya. Yang dihapus berapa? 240 yang dihapus. 240. Nah, ya. Secara urutan ini penghapusnya, ya. Ini penghapusnya, ini yang dihapus. Harusnya kan balik. Yang dihapus dulu tuh harusnya, iya toh? Kan adanya tulisan dulu baru dihapus kan, gitu kan? Ya, ibarat Anda menulis ini tulisan saya. Tulisannya harus ada dulu, baru datang yang menghapus. Nah, harusnya ini dulu dong. Ini kan yang dihapus, harusnya ini dulu, baru datang yang menghapus, begitu. Tapi kok kebalik? Kamu tulis di dalam Al-Qur'an kata Abdullah bin Zubair kepada Utsman bin Affan. Kan Utsman bin Affan ini yang nanti kita akan baca sejarah pengumpulan Al-Qur'an. Di masa Utsman bin Affan itu penulisan Al-Qur'an sesuai yang kita baca sekarang. Kata Abdullah bin Zubair kan harusnya ini dulu, ya. Karena ini yang dihapus, harusnya ini di atas, ini yang di bawah, begitu. Tapi kenapa yang penghapusnya yang malah di atas yang lebih dulu? Nah, itu logikanya Abdullah bin Zubair. Nah, lihat jawaban Utsman bin Affan. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, ya bin akhi, wahai putra saudaraku, la ughayyiru, itu ghayyara yughayyiru, aku tidak akan merubah, ughayyiru syai'an, ya sesuatu pun, minhu dari Al-Qur'an tersebut, min makanihi dari tempatnya. Itu. Jadi kata Utsman, aku enggak akan merubah sesuatu pun aku itu dari tempatnya. Ayat-ayatnya sudah begitu yang Rasulullah bacakan kepada kami. Urutannya begitu. Yang menghapus dulu baru yang dihapus. Yang Rasulullah bacakan kepada kami. Aku gak akan berubah-ubah. Ya, seperti itu. Ingat, ini dalam masalah tilawah ya. Tapi dalam masalah pengurutan turunnya ya tentu yang dihapus dulu yang turun lebih dulu kan. Yang dihapus itu turunnya lebih dulu. Hukumnya baru datang menghapus. Ya. Tapi dalam urutan tilawah penyusul Al-Qur'annya seperti ini. Jadi makanya kata Utsman, saya nggak akan rubah, begitu. Kalau kita belajar lebih rinci dengan nasikh wal mansukh, ada yang hukumnya ada dulu baru datang penghapusnya. Ya, ada yang penghapusnya ada dulu baru datang hukumnya itu. Nah, tapi secara penurunan ayat Al-Qur'an tentu yang lebih dulu ada, ya, hukum yang dihapus dulu. Paham ya? Yang dihapus itu lebih dulu datang, turun. Kemudian yang menghapus secara penurunan. Tapi secara penyusunan dalam Al-Qur'an, Rasulullah bikin begitu. Utsman mengatakan, saya nggak mau ganti. Itu yang saya dapat dari Rasulullah. Yang penghapus lebih dulu dari yang dihapus. Fahim tum? Insyaallah paham ya. Ya, nanti dengar lagi. Kalau lupa nanti ada di YouTube. Seperti itu. Nah, ini dalil. Para sahabat nggak mau rubah. Makanya kata Syekh itu haram tadi. Hukumnya haram. Orang merubah-rubah urutan ayat. Bukan berdasarkan logika. Ini kan nasikh. Harusnya nasikh lebih dulu. Nasikh yang belakangan. Mansukh yang lebih dulu. Logika kita begitu. Tapi tidak. Ya. Rasulullah SAW mengurutkan ayat-ayat itu sesuai dengan ya yang beliau ya baca dari Jibril tentang pengurutan ayat. Dan ingat ya, Jibril itu setiap tahun datang kepada Nabi untuk memurojaah Al-Qur'an, ya. Nabi bacakan sesuai urutannya ayat-ayat itu, dan ketika tahun meninggalnya Nabi, Jibril datang 2 kali. Berarti kan lengkap Al-Qur'an itu semua lengkap. Datang 2 kali untuk merojaah. Jadi Rasulullah baca dari awal apa yang sudah beliau terima sesuai urutannya. Sesuai urutannya. Tidak ditukar-tukar. Makanya kata para ulama, yang jenis satu dan yang kedua ini itu tauqifiyah. Artinya penyusunan kata-kata dalam ayat
dan penyusunan ayat-ayat Al-Quran, urutan-urutan itu tauqifiyah, artinya itu berhenti pada dalil sesuai dengan yang Allah ajarkan, ya, sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Tidak boleh berijtihad. Ijtihad ini ayatnya ayat 1 2. Para sahabat berijtihad, oh ini ayat 1, ini ayat 2-nya. Enggak, bukan berdasarkan ijtihad sahabat. Benar-benar apa yang mereka dengar dari Rasulullah, dan mereka tidak utak-atik, tidak mereka mau pindah-pindah. Nah, ini kisahnya dalam Sahih Bukhari tadi. Utsman enggak mau pindah, tetap dia susun begitu ayatnya sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada dalil lagi bahwasanya Rasulullah sendiri yang menyuruh ayat itu taruh di ayat ini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Ya. Rasulullah sendiri yang menyuruh. Dalilnya dalam riwayat Imam Ahmad, silakan. Wa rawa ya al-imamu. Iyanya enggak usah baca. Rawa yarwi itu fi'il apa namanya? Mu'tal akhir ya. Wa rawa yarwi. Al-imam Ahmad Abu Daud. Wa rawa al-imamul Ahmada. Atau al-imam Ahmad Wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi min haitsu min hadisi Utsman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yansilu alaihi suara sawatu adada. As-suwaru zawatul adadi. Suara zawatu al-adad. Wakana Isa nasala alaihi syai'un da'a yad'u ba'da mim man kana yakbu wa yaqulu da'u hasihil ayati fi suratin lati yuska'u fiha kasa wa kasa. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Nah, situ dulu. Kemudian dalil kedua. Kalau yang tadi, yang pertama itu yang Syekh bawakan, itu kisah sahabat yang dia enggak mau mengganti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tidak mau mengganti urutan-urutan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang ini dalil langsung beliau bawakan dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung menyuruh ayat ini taruh di sini. Jadi Rasul yang atur. Ayat ini taruh di surat ini, di antara ayat ini dan ayat ini, ya. Begitu. Tentu belum disebutkan nomornya. Ayat ini taruh di surat ini nomor sekian, enggak ada, belum. Penomoran Al-Qur'an itu nanti di masa Utsman bin Affan. Penomoran ayat 1 2, ya. Biasanya cuma Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat yang lain, ya taruh ayat ini di surat ini yang disebutkan begini-begini di antara ini dan ini, ya gitu. Kan Al-Baqarah itu enggak turun 1 sampai berapa? 286 langsung turun, enggak. Mungkin hari ini bulan ini 5 surat dulu. Baru bulan depan berapa surat. Nanti taruh ini di sini, taruh di sini, di antara ayat ini dan ayat ini, begitu. Rasulullah yang atur. Itu pertama. Kemudian yang kedua, langsung sahabat dengar juga ketika Rasulullah sholat, ya. Beliau pimpin sholat, beliau baca, oh sahabat jadi semakin mengerti ini urutan ayatnya begini, begitu. Makanya mutawatir. Urutannya Al-Quran itu mutawatir susunannya, ya. Tidak ada yang tidak mungkin terbolak-balik. Mereka riwayatkan sesuai yang mereka dengar dari Rasulullah. Telah meriwayatkan Al-Imamu Ahmadu, ya. Al-Imamu Ahmada atau Ahmadu? Ahmada. Jadi apa? Isim tahdil. Bukan. Ini kan nama orang, Imam Ahmad. Telah meriwayatkan Al-Imam Ahmad. Jadi apa situ, Pak Guru? Ahmada atau Ahmadu? Siapa yang tahu? Bacanya bagaimana? Ahmadu atau Ahmada atau Ahmadi? Nah, ini memang secara wazan ikut isim tafdil Ahmad, dan dia tidak boleh di kasroh,
Ya, tapi apa alasannya? Bagaimana cara membacanya situ? Rawa itu kan fi'il madhi, telah meriwayatkan. Al-imam, sang imam. Al-imam berarti fa'ilnya. Nah, Ahmada jadi apa? Maf'ul bih. Masa Ahmad jadi maf'ul bih dari rawa? Ayo, ini pelajaran mukhtarat ini. Dia masuk ke tabi ini. Badal. Rawa Ahmadu, rawa al-imamu Ahmadu. Itu. Telah meriwayatkan al-imam. Siapa al-imam itu? Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal itu. Telah meriwayatkan al-imam Ahmad. Antum mukhtarat sudah selesai? Sudah? Hah? Yang belum selesai siapa? 1, 2, 3. Semua belum selesai. Mulakhos. Apalagi mulakhos. De Ustadz ini kurang berusul Kang. Harus murojaah itu. Semua sudah ada di mukhtarat ini insyaallah. Nanti murojaah ulang insyaallah, kita murojaah. Mukhtarat. Rawa telah meriwayatkan al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan Tirmizi, ya, dari hadisnya Utsman radhiyallahu anhu. Hadis Utsman lagi. Utsman ini memang banyak sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Qur'an, ya. Beliau yang meriwayatkan. Beliau termasuk sahabat yang sangat cinta dengan Al-Qur'an radhiyallahu anhu. Bahkan ketika beliau dibunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an, ya. Beliau di demo itu, dikepung beberapa hari di rumah. Kemudian para pemberontak Khawarij itu masuk, ya, membobol rumah beliau sedang membaca Al-Qur'an, terus dibunuh, ya, radhiyallahu anhu. Makanya antum dapati banyak sekali, ya, riwayat-riwayat tentang keutamaan Al-Qur'an itu diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti juga kita akan mempelajari, ya, penyusunan Quran dan pengumpulan Quran beliau yang besar jasanya dalam hal tersebut. Di antaranya dari hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering yanzilu turun alaihi padanya as-suwaru. Suwaru itu jamak dari surah. Surah satu surat, suwaru surat-surat. Zawatil adat yang memiliki banyak adat anggota, maksudnya banyak ayat-ayatnya. Ya, beberapa ayat. Ya. Turun kepadanya surat yang memiliki bermacam-macam ayat. Zawatul adat itu maksudnya. Fakana, maka beliau apabila nazal alaihi syai'un, turun kepadanya sesuatu, itu surat Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an, beliau memanggil ba'dho, sebagian orang yang mangkana yaktubu, orang yang biasa menulis, ya, penulis wahyu, ya, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau panggil ketika turun Al-Qur'an, beliau panggil sebagian yang sering menulis wahyu. Banyak penulis wahyu dari sahabat yang menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menulis wahyu Al-Qur'an. Di antara yang terkenal, yang paling terkenal yang saya tahu siapa? Zaid bin Thabit. Atau ingat itu penulis wahyu terkenal, Zaid bin Thabit. Ya, nanti bab setelah ini ketika sejarah pengumpulan Al-Qur'an itu Zaid bin Thabit yang mengumpulkannya atas perintah Abu Bakar dan Umar. Ya. Ada juga Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga yang lainnya, ya. Mereka itu para penulis Al-Qur'an, ya. Jadi Rasulullah panggil, ya. Ini juga dalil bahwasanya menulis Al-Qur'an itu bukan bid'ah. Rasulullah yang perintahkan, dipanggil. Tapi ketika di zaman Nabi belum dikumpulkan jadi satu Alkitab, satu mushaf begini. Kenapa ya? Al-Qur'an masih turun. Susah kalau langsung dikumpulkan, bagaimana? Masih turun, masih ada yang bolong-bolongnya kan? Terkadang ayat itu antara ini, ada ayat yang nanti masukkan di tengah sini.
ya, antara ayat A dan C. Sudah turun A, sudah turun C, B belum turun. B kan harus taruh di tengah sini kan. Nah kalau saya tulis di mushaf bagaimana? Ya, jadi terpisah-pisah, tapi Nabi yang suruh tulis. Ya, jadi ada kalau orang sekarang bilang itu menulis Al-Quran, tidak ada di zaman Nabi. Antum belajar usul tafsir enggak? Antum patok begitu. Antum sudah belajar usul tafsir, berani bicara begitu? Enggak, ya saya sudah belajar, saya tahu. Nah, itu gunanya antum belajar. Ini kalau turun ayat, kata Utsman, terkadang turun kepada Nabi satu surat atau yang memiliki beberapa ayat. Ya. Dan ayat itu tidak berurutan, tapi turun, tapi secara penulisan tidak berurutan. Nah, itu kata. Maka Nabi panggil sebagian penulis Al-Quran, sini, kumpul. Ya. Maka beliau mengatakan, do'u, taruh ayat ini, do'u hadhil ayat, taruh ayat-ayat ini fi surati, dalam surat allati yang yudhkaru fiha, yang disebutkan dalam surat itu kadza wa kadza, ini dan itu. Nah, dulu nama surat itu tidak ada nama, ya, tidak seperti sekarang. Nabi tidak mengatakan taruh ayat ini surat Al-Baqarah misalnya atau Ali Imran. Tidak, Nabi cuma sebutkan ciri dari surat. Sebutkan taruh ayat ini di surat yang ada pembicaraan begini dan begini. Ya, para sahabat tahu itu tentu. Nah, itu Nabi yang suruh taruh, ya. Jadi bukan sahabat yang berijtihad, oh ayat ini taruh di sini kayaknya, di sini enggak. Nabi yang suruh taruh, suruh tulis. Ya, suruh tulis di, ya, tempat mereka menulis. Nanti akan disebutkan di mana mereka menulis, ya. Ya, di pelepah kurma, di kayu, di batu. Ya, itu nanti di subbab yang kelima, Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu, penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya, itu sejarah. Itu. Nah, ini dua dalil bahwasanya susunan ayat Al-Qur'an, ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, setiap surat Al-Qur'an itu siapa yang nyuruh susun? Rasulullah yang mengatur pertama penyusunannya, bukan ijtihad sahabat, ya. Dan tidak boleh ganti, ya. Hatta Utsman bin Affan tidak mau mengganti urutannya, ya. Kata Syekh, hukumnya haram mengganti dan wajib disusun sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, baik penyusunan penulisan maupun pembacaan, ya, maupun membaca. Tidak boleh kita rubah-rubah, ya. Paham sampai sini? Nah, insyaallah gampang. An-naw tsalis, sekarang bentuk yang terakhir, yang ketiga. Iqra. Man yaqra? An-naw tsalis. Tartibus suwaru bihaitu takunu. Tartibus suwari. Tartibus suwari bihaitu takunu. Kullu suratin fi mawdi'iha minal mushafi, wa hadha thabitu bil ijtihadi fala yakunu wajiban. Wa fi sahih Muslim an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu annahu shalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ورواه البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى وأنه صلى مع عمر بن الخطاب مع عمر بن عمر ممنوع من الصرف مع عمر بن عمر بن الخطاب As-subha. Naam, sampai situ dulu. Ahsanta, barakallahu fiik. Nah, sekarang yang ketiga, an-naw'u tsalits. Tartibus suwaru, tartibus suwari, ya. Mudhof ilaih itu, ya. Urutan surat sekarang. Nah, urutan surat. Ya, bukan lagi urutan ayat, urutan surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya. Yang kita kenalkan yang pertama apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran,
An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, itu urutannya terus sampai Anas sekarang. Nah, sekarang urutannya yang kita bahas urutan surat-surat. Apakah ini wajib sesuai itu ataukah bagaimana? Nah, apakah itu wajib sesuai yang kita lihat di mushaf kita sekarang? Yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Anas. Ini kata Syekh di sini, lihat. Tartibus suwari, urutan surat, di mana setiap surat itu berada di tempatnya dalam mushaf. Nah, hadza tsabitun, ini tetap bil ijtihad. Nah, penyusunan surat ini ditetapkan dengan ijtihad. Ya, berarti bukan dengan nas, ya, dengan wahyu, tapi dengan ijtihad para sahabat. Fala yakun wajiban, dan dia tidak wajib. Maksudnya apa? Ya, tidak wajib urutan surat itu seperti itu. Tidak wajib yang ada di mushaf seperti ini, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tidak wajib secara penulisan dan juga tidak wajib secara pembacaan. Ya, boleh antum baca, habis baca Al-Baqarah, antum baca An-Nisa, baru baca Ali Imran dalam sholat sampai selesai. Boleh, nak wajib. Kalau urutan kata dengan urutan ayat kan harus wajib sesuai urutan. Kalau urutan surat nak wajib, kata Syekh. Karena ini ijtihad. Ijtihad, ya, para sahabat. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, di sini ada khilaf, ya, ikhwan. Ada khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan wajib tetap. Urutan surat itu pun itu tauqifiyatun atau tauqifiyah. Artinya sesuai dengan yang Allah ajarkan kepada Rasulullah, ya. Tidak boleh ijtihad. Itu memang begitu urutannya. Kata para ulama sebagian yang mengatakan ini bukan ijtihad. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kan satu kali. Kan ada dua tahap kan penurunan Al-Qur'an. Kita sudah jelaskan kemarin. Pertama, penurunan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, itu yang terjadi pada malam bulan Ramadan. Ya. Jadi semua Quran itu turun satu kali, Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, itu kan sudah terurut berarti. Sudah terurut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai Anas. Sudah lengkap seperti itu. Baru nanti diturunkan secara mufarraq, secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Itu dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya ke Lauhul Mahfuz itu sudah sesuai dengan urutan yang kita kenal sekarang. Ya. Nanti akan dibahas di lebih luas pada pengumpulan Al-Qur'an insyaallah. Itu. Jadi ini khilaf para ulama. Nah, kalau Syekh Utsaimin memilih itu ijtihad, ya. Berarti ijtihad para sahabat itu yang mengurutkan Al-Fatihah dulu, Ali Imran, kemudian Al-Baqarah dulu, ya. Nah, akan beliau sebutkan dalilnya di sini. Dalil bahwa itu ijtihad. Wa hadza tsabitun bil ijtihad fala yakunu wajiban, enggak wajib. Artinya enggak wajib secara bacaan maupun enggak wajib secara tulisan. Tidak wajib berurut secara bacaan dan tidak wajib berurut secara penulisan dalam mushaf. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena itu ijtihad. Tapi ingat, ini ada khilaf para ulama. Nah, nanti insyaallah ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang terakhir yang bagus untuk memutus khilaf ini, yang wajib kita ikuti atau patut untuk kita ikuti. Nah, kemudian beliau bawakan sekarang dalilnya. Saya bawa dalil dalam Sahih Muslim. Ya, lihat situ ada catatan kakinya. Ya, Kitabus Shalah Al-Musafirin, salatnya musafir. Rakam 772. 662. Ayat 772 itu. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari sahabat Hudzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau shalat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, beberapa malam. Ya. Berarti ini salat malam, ya, bukan salat wajib. Nabi terkadang salat malam, ya, salat tahajud, dan ada sahabat yang datang bergabung dengan beliau. Tidak banyak, terkadang cuma satu. Ibnu Abbas pernah. Nah, ini Hudzaifah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa malam. Faqara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca.
Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian An-Nisa. Nah, lihat. Nabi baca dalam salatnya Al-Baqarah kemudian An-Nisa. Padahal urutan yang kita kenal sekarang habis Al-Baqarah apa? Ali Imran. Nah, Nabi loncat. Ya. Berarti tidak wajib kalau kita mau baca. Dari Al-Baqarah Nabi loncat ke An-Nisa, nak lewat Ali Imran, nak baca Ali Imran dan sampai selesai. Masya Allah, berapa jam itu? Tapi wallahu alam, apakah ini mungkin kejadiannya ketika surat Al-Baqarah itu belum selesai turun semua? Bisa jadi, ya kan? Belum full kan? Ya bisa jadi. Mungkin Al-Baqarah baru berapa ayat yang Nabi baca, ya? Atau An-Nisa belum turun semua full, kan bisa jadi. Ada kemungkinan seperti itu. Atau bisa jadi memang sudah full. Ya, biasa Nabi sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian An-Nisa, thumma Ali Imran, kemudian Ali Imran. Nah, Ali Imran malah ditaruh ketiga, urutan ketiga. Nah, ini dalil kata Syekh Utsaimin, kita penyusunan ayat itu baik tulisan maupun pembacaan enggak harus sesuai dengan ini, karena ini ijtihad saja. Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ali Imran. Padahal susunan yang mushaf kita kenal yang merupakan Utsmani itu, yang merupakan susunan dari sahabat Utsman bin Affan itu Al-Baqarah, Al-Imran baru An-Nisa. Nah, berarti ini ijtihad saja, tidak harus, tidak wajib. Gitu. Kemudian juga dalil yang lain diriwayatkan Imam Bukhari ta'liqan secara muallaq, ya. Muallaq ini salah satu jenis hadis yang dhaif sebenarnya, karena ada beberapa perawi yang dihilangkan. Tapi muallaq dalam Sahih Bukhari itu kata para ulama setelah diteliti itu masuk sahih, ya, karena muallaq dalam Sahih Bukhari biasanya di tempat lain Imam Bukhari sebutkan secara muttasil, bersambung di tempat yang lain, atau muallaqnya di sini cuma sebagai penguat dari riwayat yang usulnya, ya, yang usul. Imam Bukhari kan terkadang dalam satu bab itu bawa ayat dalil yang usul, yang lengkap, muttasil, tersambung sanadnya. Nah, untuk menguatkan yang bersambung sanadnya itu beliau bawakan dalil yang muallaq, yang terputus sanadnya. Kalau dalil terputus sanadnya kan hadis terputus sanad itu berarti hadis yang dhaif. Loh, berarti di Sahih Bukhari ada hadis yang dhaif dong. Nah, tidak, itu penjelasan para ulama, ya. Imam Bukhari ketika membawakan satu dalil atau hadis yang terputus sanadnya, biasa di tempat lain ada yang beliau bawakan tersambung. Atau yang muallaq itu hanya sebagai penguat dari yang muttasil. Itu nanti mustalah hadis saja, ya. Di sini ta'liqan secara muallaq dari Ahnaf, annahu qara'a fi al-ula bil kahfi. Ya, hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan membaca dalam rakaat pertama surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi itu surat berapa? 18, ya. Dalam urutan Utsman, ya. Dalam urutan Al-Qur'an Utsmani yang keberapa? 18. Ayat yang pertama. Kemudian dibaca pada rakaat yang kedua dengan surat Yusuf atau Yunus. Surat Yusuf itu berapa? 12. Nah, 12. Berarti rakaat pertama Nabi baca Al-Kahfi yang dia surat ke-18. Rakaat yang kedua malah Rasulullah mundur, berarti baca surat Yusuf atau surat Yunus. Surat Yusuf ayat 12, surat Yunus ayat 10. Surat Yusuf surat yang ke-12, surat Yunus surat yang ke-10 urutannya. Nah, itu. Dan disebutkan bahwasanya beliau sholat bersama Umar bin Khattab sholat subuh dengan kedua surat tersebut. Nah, ini perbuatan Umar juga ternyata, ya, yang sholat dengan rakaat pertama dengan surat Al-Kahfi, rakaat kedua dengan surat Yusuf atau Yunus. Jadi tidak sesuai urutan dibacanya. Nah, ini dalilnya Syekh Utsaimin rahimallahu taala bahwa susunan surat Al-Qur'an itu ijtihadiyah, ya, bukan tauqifiyah. Kalau tauqif itu berarti memang sepaten begitu dari Allah. Kalau ijtihadiyah berarti usaha para ulama, usaha para sahabat, ya, ijtihadiyah. Bukan tidak ditentukan langsung oleh Rasulullah. Surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran. Enggak. Rasulullah tentukan begitu. Nah, sahabat beristihad. Nah, itu. Nah, Al-Muhim di sini Syekh Utsaimin rahimallahu taala menguatkan bahwa ini ijtihad dan tidak wajib. Maka boleh antum kalau mengikuti pendapat Syekh Utsaimin, kalau salat antum boleh
Misalnya ayat rakaat pertama antum baca An-Nas, ya, habis Al-Fatihah, atau ayat kedua, rakaat kedua baca Qul huwallah, kan? Ke belakang berarti itu boleh. Ya. Tapi kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan harus urut, tidak boleh. Antum rakaat pertama harus baca Al-Ikhlas, kedua ya setelah Al-Ikhlas, ya. Tidak boleh ke belakang, begitu. Jadi harus urut. Ya, pendapat yang mana antum ikuti terserah. Wallahu alam, yang rajih wallahu alam sih pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wallahu alam ya. Antum silakan meneliti itu. Nah, kemudian ada perkataan Syekhul Islam di sini yang terakhir. Nah, satu paragraf lagi silakan. Terakhir. Qala Syekhul Islam, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tajuzu qira'atin hazihi qabla hazihi wa kadza fil kitabati wa lihadza tanawwa'at tafa'ala wa lihadza tanawwa'at masahafati mafa'ilu masahifu masahifu sahabati radhiyallahu anhum fi kitabatiha lakinna lamma ittafaqu alal mushafi fi zamani Utsmani radhiyallahu anhu fi zamani Utsman itu mamnu min as-sarfi fi zamani Utsmana radhiyallahu anhu sara hadza mimma sannahul khulafa'u rasyiduna wa qad dallal hadisu ala anna lahum sunnati yajibu ala anna lahum sunatan khabar an isim anna muakhar ala anna lahum sunnatan yajibu ittiba'uha. Naam, cukup, ahsan, barakallahu fik. Nah, antum garis bawahi dan pahami perkataan Syekhul Islam ini bagus. Dalam ya beliau menggabungkan, memutus khilaf para ulama, ya. Kan tadi khilaf ada yang ya, harus sesuai dengan bahwasanya pengurutan surat itu tauqifiyah. Ada yang mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan itu ijtihad. Nah, ini perkataan bagus. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tajusu boleh qira'atu hadhihi qabla hadhihi, boleh membaca ayat ini sebelum ayat ini. Wa kadza fil kitabati, demikian juga dalam penulisan, ya. Jadi awalnya Syekhul Islam mengatakan begini, memang betul ya, boleh awalnya pembacaan dan penulisan Al-Quran itu urut-urutannya tidak sesuai dengan yang sekarang, yang dibikin Utsman sekarang, boleh ya, karena Nabi melakukannya, ya, para sahabat melakukan hal tersebut, ya, fil qiraah maupun fil kitabah boleh, ya, boleh baca dalam sholat rakaat pertama An-Nas dulu, rakaat kedua Al-Qul huwallahu ahad, ya, punya terputar-putar boleh DP surat, dalam pembacaan dan penulisan boleh, ya. Kata Syekhul Islam, ini kan pendapat yang pertama berarti kan, yang mengatakan ijtihad. Walihada, oleh sebab itu kata Syekhul Islam, ya, tanawwa'at, bermacam-macam masahifu as-sahabat radhiyallahu anhum, bermacam-macam bentuk mushaf para sahabat radhiyallahu anhum fi kitabatiha, dalam penulisannya. Jadi sahabat itu kan mereka punya tulisan, ya, koleksi tulisan Al-Quran yang mereka tulis ketika Nabi masih hidup, yang mereka dapati dari Nabi. Ada tulisan-tulisan mereka yang mereka kumpul dalam lembaran-lembaran juga, ya. Nah, itu berbeda-beda urutannya, suratnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Imam
Asyuti ya, insyaallah dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada namanya Mushaf Ali. Mushaf Ali itu susunannya sesuai dengan urutan surat diturunkan. Sesuai dengan urutan surat diturunkan. Berarti surat pertamanya apa? Al-Alaq. Al-Alaq, Iqra, bukan Al-Fatihah. Surat pertama Iqra. Surat kedua apa berarti? Al-Mudaththir. Kan? Kemarin kita baca kan yang pertama tuh kan Al-Alaq 1 sampai 5, baru Al-Mudaththir 1 sampai berapa sekian itu. Itu Ali. Ya. Jadi kan ini ijtihad berarti toh. Kalau ini tauqifiyah tuh enggak mungkin Ali mau bikin begitu. Dia pasti akan tulis Al-Fatihah, Al-Baqarah sesuai dengan Nabi petunjuk. Ya, berarti ini ijtihadnya Ali. Ada yang bikin yang lain lagi ya. Bukan dengan seperti itu. Saya lupa ya, apa yang dijelaskan beliau dulu itu. Ya, intinya ada Al-Quran seperti itu, Mushaf Ali beliau susun sesuai dengan urutan surat. Pertama Al-Alaq, bukan Al-Fatihah. Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir. Itu kata Syekhul Islam. Berbeda-beda. Akan tetapi lama ketika ittafaqu, para sahabat bersepakat. Nah, ingat, ijma' para sahabat termasuk dalil. Dalil itu kan Al-Quran, hadis, ijma'. Apalagi ini ijma' sahabat, Masya Allah. Ijma' tertinggi. Kesepakatan seluruh para sahabat. Ya, awalnya seperti tadi, boleh dibolak-balik. Akan tetapi ketika ittafaqu, mereka, jamaah itu para sahabat, ittafaqu. Ya, mereka para sahabat bersepakat alal mushafi, atas mushafnya fi zamani Utsman radhiyallahu anhu, bersepakat dengan mushaf yang ada di zaman Utsman radhiyallahu anhu, ya, mushaf yang kita kenal sekarang, yang surat pertamanya Al-Fatihah, surat keduanya Al-Baqarah, surat ketiganya Al-Imran, keempatnya An-Nisa, dan seterusnya sampai An-Nas. Ya, maka berubahlah hal ini mimma sanahu al-khulafa'ur rasyidin, termasuk dari apa yang disunnahkan oleh khulafa'ur rasyidin. Ya. Jadi penyusunan Al-Qur'an ini, urutannya surat-surat yang kita kenal sekarang ini dari zaman Utsman itu adalah sunnahnya siapa? Khulafa'u ar-rasyidin. Utsman khulafa ketiga. Dan kata beliau, waqad dalla al-hadis, dan sungguh ada hadis yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sunnah yang wajib kita ikuti. Anna lahum, bahwasanya mereka di sini khulafa'ur rasyidin memiliki sunnah yajibu ittiba'uha, yang wajib diikuti, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin, kata Rasulullah. Alaikum, wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ini wajib, berarti kita wajib mengikuti susunan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang disepakati oleh seluruh para sahabat yang ada saat itu. Tidak ada yang memprotes. Ya, berarti ijma' para sahabat. Seperti itu. Nah, ini yang untuk menggabungkan tadi, ya, yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sebagian ulama masih nggak mau mengalah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan ijtihad, bukan ijtihadnya Utsman bin Affan. Itu tauqifiyah tetap. Utsman bin Affan itu menyusunnya sesuai dengan apa yang dia dapat dari Rasulullah. Gitu. Jadi kan tadi kan seakan-akan ini kan ijtihadnya siapa? Utsman bin Affan. Tapi karena Utsman bin Affan ini khalifah Rasyidin, maka harus ikuti beliau. Karena Rasulullah suruh ikuti beliau, gitu. Jadi Utsman bin Affan beristihad. Oh, Al-Quran itu ayat satunya surat pertama Al-Fatihah, surat kedua ini terus sampai An-Nas. Itu istihad beliau murni. Terus karena beliau seorang khulafaur rasyidin, kita wajib ikut. Karena Rasulullah yang suruh, kita ikut dia. Nah, sebagian ulama membantah. Mereka mengatakan iya, beliau itu memang khulafaur rasyidin, tapi beliau ketika menyusun itu bukan istihad beliau. Beliau pun melakukan itu sesuai dengan apa yang beliau dapat dari Rasulullah urutannya.
Itu. Jadi tetap bukan ijtihad, tetap tauqifiyatun, bahkan lebih kuat. Karena ini tauqifiyah dan dibuat oleh Utsman bin Affan sesuai dengan apa yang diterima Rasulullah, maka itu lebih kuat justru. Berarti tetap tidak boleh. Ya, seperti itu. Al-muhim ya kita ikut saja. Kita sekarang kalau mau buat tulisan akun jangan bikin saya mau bikin mushaf baru. Nomor satunya apa? Iqra misalnya. Surat Ustaz. Sudah kita ikuti saja. Ya, terlepas dari perselisihan para ulama. Dan kalau antum mau tenang ya ketika antum sholat baca sesuai urutan. Ayat pertama inna a'toina. Rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad misalnya begitu ya. Enggak apa-apa lompat-lompat tapi urutannya begitu ya. Jangan ke belakang. Ke muka. Jangan Anas baru Al-Ikhlas. Kalau antum pingin ya mau sesuai yang aman dan sesuai dengan ini seperti itu. Antum baca rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Imran ya. Jangan dibalik. Seperti itu. Ya, ini terlepas dari khilaf para ulama. Intinya sekarang sudah paten mushafnya Utsmani itu tidak usah kita rubah-rubah lagi dalam penulisan. Ataupun dalam pembacaan ya kalau mau lebih selamat ya sesuai urutannya. Tapi kalaupun atau mau baca yang surat yang belakangan baru yang itu pun ada khilaf para ulama. Ada ulama yang membolehkan. Nggak usah diprotes kalau ada orang antum sholat di belakang dia baca Anas dulu, baru setelah itu Al-Ikhlas. Nggak usah protes. Itu khilaf para ulama. Syekh Utsaimin membolehkan seperti itu ya. Syekh Utsaimin membolehkan. Baik. Nah ini ya tartib Al-Qur'an. Alhamdulillah kita selesai. Insyaallah subbab terakhir ya kita akan masuk Kitabatul Quran, penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya. Ini subbab terakhir. Sebelum kita masuk bab yang kedua itu at-tafsir. Nah ini inti dari pelajaran kita. Bab yang kedua ini at-tafsir nanti ya di halaman 28. Baik. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.